Selamat siang, hari ini kami akan mempresentasikan tentang sistem persamaan linear dan solusinya. Kami dari kelompok 1 ada Alvin Hong Wardoyono, ada Juan Kristolim Putra, ada Michel Widardi, ada Theodorus Carli. Sistem persamaan linear. Nah, persamaan linear ini sama dengan persamaan aljabar yang semua sistem hitung dalamnya itu bisa kita gambarkan dengan bentuk garis lurus. Oleh karena itu, sistem persamaan linear itu disebut juga dengan sistem persamaan garis. Kemudian saya akan berikan contoh AX tambah BY sama dengan C. Nah, di sini AB-nya itu adalah disebut dengan koefisien, kemudian X, Y, Z-nya itu bisa kita sebut sebagai variabel, dan untuk C-nya itu kita sebut sebagai nilai konstanta. Kemudian variabel, koefisien, dan konstanta yang tadi itu merupakan bilangan real. Kemudian persamaan linear tidak hanya itu saja, karena sebagai contoh di sini minus 2x tambah y tambah z sama dengan 9. Nah, persamaan linear ini adalah persamaan linear 3 variabel. Jadi tergantung berapa banyak variabel di dalamnya. Kemudian perlu diingat juga ada aspek yang tidak diperbolehkan ada dalam persamaan linear. Yang pertama itu tidak bisa melibatkan hasil kali atau akar. Jadi di dalamnya itu tidak boleh ada akar atau hasil kali di dalamnya. Seperti contoh ini ada akar di dalamnya, artinya tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, Pouba itu hanya muncul sekali dengan pangkat 1. Contoh di bawah ini, 5x kurang 7y per pangkat 2 sama dengan 10. Artinya tidak diperbolehkan karena ada pangkat 2 di dalamnya. Kemudian tidak boleh ada suatu fungsi trigonometri atau logaritma di dalamnya. Artinya sin, cos, tan, dan lain sebagainya itu tidak diperbolehkan ada di dalam. Masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama ini saya akan membahas dua cara di dalamnya. Ada soalnya 12x dikurang 6y sama dengan 3. Nah, di sini saya akan menggunakan x sebagai variabel terikatnya, sehingga variabel lain yang tidak terikat dengan variabel x akan saya pindah ruaskan ke ruas kanan, sehingga bisa kita dapatkan hasil untuk x-nya sama dengan 3 tambah 6y per 12. Kemudian misalkan y sama dengan a dan a-nya itu adalah 1, maka bisa kita dapatkan x sama dengan 3 per 12 tambah 6 per 12 dikali 1 sama dengan 9 per 12. Nah, itu hasil yang kita dapatkan kalau variabel x itu kita jadikan sebagai variabel tidak bebas atau variabel terikat. Kemudian untuk cara yang kedua, di sini saya akan menggunakan y sebagai variabel terikatnya, sehingga variabel yang tidak berkaitan dengan variabel y akan saya pindah ruaskan ke ruas kanan, sehingga bisa kita dapatkan y sama dengan 12x kurang 3 per 6, kemudian misalkan x-nya itu b dan b-nya itu 3 per 4, maka bisa kita dapatkan y sama dengan 12 kali 3 per 4 dikurang 3 per 6. Kemudian dari sana bisa kita dapatkan nilai 1. Kemudian ini nilai yang bisa kita dapatkan apabila kita menjadikan variabel y sebagai variabel yang tidak bebas atau terikat. Kemudian untuk contoh nomor 2, 3x1 kurang 12x2 tambah 21x3 sama dengan 5. Di sini kita akan membuktikan apakah persamaan linear ini benar. Di sini saya akan menggunakan x1 sebagai variabel terikatnya, sehingga yang tidak berkaitan akan saya pindah ruaskan ke ruas kanan. 5 tambah 12x2 kurang 21x3 per 3. Ini untuk x1-nya. Dan untuk x2-nya sama dengan kita pakai S, dan x3-nya kita pakai T. Nah, ini untuk solusi umumnya. Untuk solusi khususnya itu kita misalkan saja S dan T-nya itu adalah 1. Maka untuk x1-nya itu bisa kita dapatkan hasil 5 tambah 12 dikali 1 kurang 21 dikali 1 per 3. Maka hasil untuk x1 yang kita dapat adalah minus 4 per 3, dan x2 dan x3-nya adalah 1. Maka kita bisa masuk ke pembuktiannya. Di sini kita tinggal memasukkan data yang kita dapatkan tadi ke dalam, sehingga bisa kita dapatkan minus 4 dikurang 12 tambah 21 sama dengan 5. Maka terbukti persamaan linear itu benar. Oke, jadi bagian B itu sistem persamaan linear, itu yang biasa disebut SPL. Dia persamaan linear karena terdiri
Tapi kalau disebut sistem persamaan linear itu artinya dia terdiri dari beberapa persamaan linear. Sistem persamaan linear juga bisa disebut yang sudah diselesaikan itu bisa disebut penyelesaian SPL. Contohnya dari angka S1, S2 sampai Sn disebut penyelesaian sistem jika misalnya 4x1 kurang x2 tambah 3x3 sama dengan 1. Jadi kalau misalnya angka x1, x2, x3 dimasukkan menghasilkan min 1, maka dia mempunyai penyelesaian. Tapi bila angka x1, x2, x3 itu dimasukkan ke dalam persamaan dan hasilnya salah, maka itu bukan penyelesaian SPL. Dan tidak semua sistem persamaan linear itu mempunyai penyelesaian. Oleh karena itu, sistem penyelesaian linear yang tidak mempunyai penyelesaian itu disebut tidak konsisten. Sedangkan bila mempunyai penyelesaian meskipun hanya satu, dia disebut konsisten. Terkadang ada beberapa alasan mengapa SPL tidak mempunyai penyelesaian. Contohnya, tinjau suatu sistem persamaan linear dalam peubah X dan Y. Grafik persamaan tersebut berbentuk garis. Sebutlah L1 dan L2. Terdapat 3 kemungkinan. Yang pertama itu garis L1 dan L2 sejajar, di mana tidak ada perpotongan sehingga tidak ada penyelesaian seperti gambar berikut. Mereka tidak bersentuhan. Yang kedua, garis L1 dan L2 berpotongan, di mana sistem tersebut mempunyai paling tidak satu penyelesaian di titik potong. Dan yang ketiga, garis L1 dan L2 berhimpitan, sehingga akan terjadi banyak kemungkinan terbentuknya himpunan penyelesaian. Oke, yang selanjutnya itu C, solusi dari sistem persamaan. Untuk menentukan himpunan penyelesaian dari SPL, umumnya orang memiliki 4 metode, yaitu grafik, substitusi, eliminasi, dan campuran. Campuran sendiri itu terdiri dari substitusi dan eliminasi. Yang pertama, menentukan himpunan penyelesaian SPLDV dengan metode grafik. Jadi kalau kita menggunakan metode grafik itu pertama kita itu menggambar penyelesaiannya di dalam koordinat kartesius, dan himpunan penyelesaiannya itu diambil dari titik potong dari kedua garis. Namun jika garisnya tidak berpotongan atau sejajar seperti contoh pertama, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Namun jika garisnya berhimpit, maka himpunan penyelesaiannya akan tidak berhingga. Baik, sekarang kita akan membahas tentang contoh soal dan pembahasan dari sistem persamaan linear dua variabel. Seperti yang tadi kita sudah mendengarkan bahwa penjelasan mengatakan bahwa sistem persamaan linear dua variabel dapat diselesaikan atau dapat didapatkan penyelesaiannya itu berdasarkan beberapa metode. Tapi kali ini kita akan membahas metode grafik terlebih dahulu. Contoh soalnya, di dalam slide kita dapat melihat bahwa terdapat dua persamaan linear, yaitu 2x kurang y sama dengan 2 dengan x ditambah y sama dengan 4. Soalnya mengatakan tentukanlah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x kurang y sama dengan 2 dan x tambah y sama dengan 4 dengan menggunakan metode grafik, di mana x dan y himpunan bilangan real. Penyelesaiannya kita dapat lihat di slide bahwa kita dapat menganggap x itu 0. Jika kita menganggap x itu 0, artinya kita tutup 2x ini karena 2 dikali 0 sudah pasti 0. Maka sisa min y sama dengan 2. Setelah itu min dari ruas kiri akan pindah ke kanan, artinya y sama dengan min 2. Berikut sebaliknya, jika y kita anggap 0, maka y yang kita tutup maka menghasilkan 2x sama dengan 2. 2x sama dengan 2, artinya x sama dengan 2 dibagi 2, artinya x sama dengan 1. Selanjutnya, x ditambah 4, x ditambah y sama dengan 4. Jika x kita tutup atau kita anggap 0, maka y-nya sama dengan 4. Sebaliknya juga,
Jika Y kita anggap 0, maka X sama dengan 4. Jika berdasarkan ini kita gambar ke koordinat Kartesius, maka terdapat titik potong dari dua garis tersebut. Titik potongnya adalah 2,2. Jika suatu persamaan mendapatkan suatu titik potong kedua garis ini adalah 2,2. Artinya, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah 2,2. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa dalam metode grafik, jika terdapat suatu titik potong, artinya terdapat satu atau terdapat paling tidak satu himpunan penyelesaian. Jika sejajar, berarti tidak ada himpunan penyelesaian. Jika dia berimpit, artinya dia memiliki himpunan penyelesaian yang tak terhingga. Contoh selanjutnya, nah ini kasusnya yang tadi seperti yang saya bilang, terdapat dua garis tetapi dalam posisi sejajar. Penyelesaiannya sama persis. X dikurang Y sama dengan 2. Jika saya misalkan X-nya 0, maka min Y sama dengan 2. Maka Y sama dengan 2. Kenapa? Karena min di pos kiri itu akan pindah ke 2 di pos kanan. Sebaliknya juga, jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Sama dengan kasus yang di bawah ini, yaitu 2X kurang 2 sama dengan min 4. Jika X yang misalkan 0, artinya min 2Y sama dengan min 4. Maka Y sama dengan 2. Dan jika Y sama dengan 0, maka 2X sama dengan min 4. Berarti X sama dengan min 4 dibagi 2, artinya min 2. Dari data di sini, kita gambar ke koordinat Kartesius. Maka ini adalah bentuk garis persamaan dari 2X dikurang 2Y sama dengan min 4. Dan ini adalah bentuk garis atau bentuk titik di koordinat Kartesius dari persamaan X dikurang Y sama dengan 2. Tetapi dua garis ini berbentuk sejajar. Artinya kedua garis ternyata sejajar, sehingga tidak ada titik potongnya. Jika tidak ada titik potongnya, artinya tidak ada himpunan penyelesaiannya, atau himpunan penyelesaiannya adalah kosong. Contoh kasus ketiga adalah kedua persamaan ini ternyata berimpit. Artinya sama, penyelesaiannya itu adalah kita misalkan dulu X sini 0, maka Y-nya 2. Jika Y-nya misalkan 0, maka X-nya min 2. Untuk 2X kurang 2Y sama dengan min 4, jika X-nya saya misalkan 0, maka Y-nya min 2. Jika Y-nya saya misalkan 0, maka X-nya min 2. Dari data sini kita harus pindah atau kita gambar ke koordinat Kartesius. Ternyata didapatkan titik di sumbu Y 2 dan di sumbu X min 2. Karena dua garis dari dua persamaan tersebut berimpit, maka himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel itu adalah tak terhingga. Yang kedua adalah metode penyelesaian dengan menentukan SPLDV tetapi dengan metode substitusi. Yang perlu kita ketahui adalah langkah-langkahnya terlebih dahulu. Istilahnya langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama adalah ubahlah salah satu persamaan ke dalam bentuk X sama dengan atau Y sama dengan. Artinya kita ingin mencari X-nya atau Y-nya. Dalam arti kata kita tentukan apakah X yang kita jadikan variabel terikat atau Y. Setelah itu, masukkan atau substitusikan nilai X atau Y yang telah diperoleh ke dalam persamaan kedua. Setelah itu, nilai X atau Y yang diperoleh kemudian disubstitusikan ke dalam salah satu persamaan untuk memperoleh nilai variabel lainnya yang belum diketahui. Sepertinya kita langsung saja masuk ke dalam contoh soal. Contoh soalnya, terdapat dua persamaan linear, yaitu 2X ditambah Y sama dengan 4, dan min X tambah 2Y sama dengan min 7. Selesaikanlah dengan metode substitusi. Langkah pertamanya yang seperti saya katakan, persamaan 2X ditambah Y, 2X tambah Y sama dengan 4, kita ubah dulu ke dalam bentuk X sama dengan atau Y sama dengan. Dalam kasus ini saya akan ubah ke dalam Y sama dengan 4 dikurang 2X. Artinya 2X dikasih pindah ruas ke kanan. Artinya di sini plus dikasih pindah ruas ke kanan, artinya minus. Berarti Y sama dengan 4 dikurang 2X. Setelah itu langkah kedua. Langkah kedua itu substitusikanlah yang Y sama dengan 4 dikurang 2X yang ini ke persamaan kedua. Persamaan kedua artinya min X tambah 2Y sama dengan min 7. Betul. Artinya kita substitusikan nilai Y ini, persamaan Y ini, ke Y yang di persamaan kedua. Maka bentuknya min X tambah 2 dikali 4 dikurang 2X dari sini Y sama dengan min 7. Hasilnya min X tambah 2 kali 4, 8. 2 dikali min 4, 2 dikali min 2X, artinya min 4X sama dengan min 7.
min X dikurang 4X sama dengan min 7 kurang 8. Maka di sini min X artinya itu min 1X, tapi tidak ditulis. Maka menghasilkan hasil min 5X sama dengan min 15. Berarti X sama dengan min 15 per min 5. Min coret dengan min 15 dibagi 5, hasilnya 3. Setelah kita mendapatkan nilai X, maka nilai X ini kita bisa masukkan ke persamaan 1 atau persamaan 2. Terserah ingin dimasukkan ke persamaan 1 atau persamaan 2 untuk mendapatkan nilai Y. Maka kita pindah ke langkah ketiga. Substitusikan X sama dengan 3 ke 2X tambah Y sama dengan 4 atau min X tambah 2Y sama dengan min 7. Di sini saya kasih masuk ke 2X tambah Y sama dengan 4. Maka 2 dikali 3 ditambah Y sama dengan 4. 2 dikali 3, 6. Tambah Y sama dengan 4. Maka Y sama dengan 4 dikurang 6. Karena 6 dikasih pindah ke ruas kanan. Berarti Y sama dengan 2. Maka setelah ini, maka jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2X ditambah Y sama dengan 4. Dan min X tambah 2Y sama dengan 7 adalah 3, min 2. Di mana 3 adalah X dan min 2 adalah Y. Oke guys, jadi kita masuk di cara yang ketiga, yaitu menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi, di mana dengan menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel dari sistem persamaan yang akan dicari himpunan penyelesaiannya. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan menjumlahkan atau mengurangkan kedua sistem persamaan tersebut. Untuk menentukan variabel Y, maka kita hilangkan dulu variabel X-nya. Begitu pula kalau misalnya kita mau menentukan variabel X, maka yang dihilangkan terlebih dahulu adalah variabel Y-nya. Nah, sebagai catatan ya guys, untuk menghilangkan variabel X atau Y, maka koefisien dari masing-masing variabel dalam sistem persamaan haruslah sama. Jika salah satunya tidak sama, maka harus disamakan dulu. Caranya bagaimana? Yaitu dengan mengalihkan bilangan bulat tertentu sehingga koefisiennya menjadi sama. Supaya kalian tidak bingung, langsung saja kita lihat contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2X kurang Y sama dengan min 2 dan X tambah 2Y sama dengan 4 dengan menggunakan metode eliminasi. Yang pertama itu saya mau mengeliminasi variabel X-nya untuk mencari Y-nya. Nah, kita bisa lihat ya di sini koefisien pada X-nya ini belum sama, oleh karena itu kita harus menyamakannya. Caranya itu mengalinya dengan bilangan bulat tertentu. Di sini koefisien yang sistem persamaan di atas itu koefisien X-nya adalah 2, maka saya tetap kalikan dengan 1 dan di bawahnya itu saya ingin membuatnya menjadi 2X juga, seperti yang di atas, agar bisa dieliminasi. Oleh karena itu saya kalikan dengan 2. 2X dikali 1 jadi 2X, min Y dikali 1 min Y, min 2 dikali 1 jadi min 2. Jadi yang persamaan ini tetap, kemudian persamaan yang di bawah X dikali 2, 2X, 2Y dikali 2 menjadi 4Y, 4 dikali 2 menjadi 8. Kalau kita bisa lihat ya, sekarang koefisien X-nya ini sudah sama dan kita telah bisa mengeliminasi variabel X-nya. Caranya bagaimana? Ya caranya dengan saya pilih dikurangkan ya, karena kalau ditambah itu tidak mungkin. Untuk menghilangkan variabel X-nya, maka saya kurangkan 2X kurang 2X itu menjadi 0, min Y dikurang 4Y menjadi 5Y, min 5Y, min 2 dikurang 8 jadi min 10. Oleh karena itu Y-nya itu sama dengan min 10 dibagi min 5, hasilnya 2. Kita sudah dapat nilai Y-nya yaitu 2. Kemudian kita cari variabel X-nya lagi. Yaitu bagaimana? Ya dengan mengeliminasi variabel Y-nya. Kemudian sama seperti tadi kita samakan dulu ya variabel Y-nya. Yang di atas saya kali dengan 2 dan yang di bawah saya kali dengan 1. Yang di atas kita sudah dapatkan 4X kurang 2Y sama dengan min 4 dan di bawah itu X tambah 2Y sama dengan 4. Variabel Y-nya ini sudah sama koefisiennya, lalu kita eliminasi. Kita lihat di sini ya, yang di atas itu min 2Y. Caranya bagaimana supaya Y-nya ini habis? Yaitu dengan ditambahkan 4X tambah X sama dengan 5X, min 2Y ditambah 2Y jadinya 0,
min 4 ditambah 4 hasilnya 0. Jadi X adalah 0 dibagi 5 hasilnya 0. Jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan di atas tadi itu adalah 0,2. Kemudian cara yang keempat adalah menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode campuran, yaitu eliminasi dan substitusi. Nah, terkadang saat kita mengerjakan persamaan linear dua variabel ini, kita biasanya akan menemukan kesulitan jika menggunakan metode eliminasi saja untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan metode campuran, yaitu menentukan salah satu variabel X atau Y dengan menggunakan metode eliminasi. Hasil yang diperoleh dari X atau Y kemudian disubstitusikan ke salah satu persamaan linear dua variabel tersebut. Oke guys, jadi langsung aja kita lihat contohnya biar nggak bingung. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X tambah 2Y sama dengan 7 dan 2X ditambah 3Y sama dengan 10 menggunakan metode campuran, yaitu eliminasi dan substitusi. Penyelesaiannya itu yaitu yang pertama mengeliminasi variabel X untuk mencari Y. Seperti tadi ya, kita samakan dulu koefisien X-nya. Yang di atas saya kali dengan 2 dan yang di bawah saya kali dengan 1. Yang di atas saya sudah dapatkan 2X tambah 4Y sama dengan 14. Yang di bawah 2X tambah 3Y sama dengan 10. Nah, sekarang saya sudah bisa eliminasi karena koefisien X-nya telah sama. Kemudian saya kurangkan 2X kurang 2X sama dengan 0. 4Y dikurang 3Y sama dengan Y. 14 dikurang 10 sama dengan 4. Jadi kita langsung dapat ya nilai Y-nya itu 4. Kemudian kita substitusi nilai Y-nya yang sama dengan 4 itu ke persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 10. Nah, di sini kita langsung 2X tambah 3 dikali 4 karena nilai Y-nya itu 4 sama dengan 10. 2X ditambah 12 sama dengan 10. 2X sama dengan min 2. X sama dengan min 2 dibagi 2. Jadi kita dapatkan X-nya sama dengan min 1. Jadi, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah min 1,4. Nah, berikut ini adalah sumber referensi yang kami gunakan untuk materi berikut. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat buat kalian.